asing dengan gondok atau gondongan? Dari namanya terlihat sama, namun gondongan dan gondok adalah dua penyakit yang berbeda. Apabila gondok terjadi karena seseorang kekurangan yodium, gondongan disebabkan oleh virus paramyxovirus yang menyebabkan bagian sisi wajah si penderita terlihat membesar. Penyakit yang umumnya banyak menyerang anak-anak ini memiliki gejalanya yang hampir mirip seperti flu. Meski bukan termasuk pada penyakit serius, namun bila tak ditangani cepat, virus gondongan bisa menyebar ke seluruh organ tubuh yang menyebabkan adanya berbagai komplikasi penyakit pada organ tubuh lain, seperti pembengkakan indung telur hingga radang otak. Lalu apa dan bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan? Nah, itulah tadi tayangan mengenai penyakit gondongan loh Mbak Ayu. Dr. Sheila, ini kan penyakit yang sudah sangat jarang ya, tapi ternyata masih bisa menyerang siapa saja, apalagi anak-anak. Oke. Nah, Mbak Ayu tahu nggak tentang gondongan? Nah, tahu sih yang bengkak itu kan di sini kan. Ya, tapi alhamdulillah aku belum pernah itu dia. Iya. Kadang-kadang kan suka orang bilang gondongan gondok. Beda kan? Oh, beda. Beda. Kalau gondongan tadi tuh yang Mbak Ayu bilang bengkak di sini di sebelah kan Dr. Sheila seperti Tadi itu. Mbak Ayu sempat bilang karena kekurangan iodium itu yang gondok. Bedanya sama gondongan tadi yang virus. Oh, oke. Nah, supaya Mbak Ayu nggak bingung, langsung saja kita undang Dr. Ihsan Hasan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastro, entero, dan hepatologi. Siang dok. Ya dok, silakan dok. Halo dok. Dok, kita lagi bahas tentang penyakit gondongan dok. Penyakit yang sudah cukup jarang saat ini, tapi ternyata bisa menyerang siapa saja, apalagi anak-anak. Nah tadi Mbak Ayu nanya nih, sebetulnya gondongan ini apa sih dan apa saja gejalanya dok? Ya silakan dok. Iya, kalau nggak salah tadi sudah ditayangkan ya, gambar bahwa penyakit gondongan ini menyerang kelenjar liur namanya. Kelenjar liur itu adanya di depan kuping kita. Nah, jadi sebetulnya setiap orang punya kelenjar liur di kiri kanan yang besar, namanya parotis. Lalu ada kelenjar liur kecil di bawah mandibula, lalu ada lagi kelenjar liur kecil lain di depan sini. Nah, gondongan itu menyerang kelenjar liur yang besar ini. Nah, karena namanya parotis, kalau secara medis kita menyebutnya sebagai parotitis. Parotitis, itis itu biasanya radang. Jadi radang parotis, namanya parotitis. Saya nggak tahu kenapa di Indonesia namanya gondongan, gitu. Sehingga akhirnya ketukar antara gondong dan gondong. Nah itu dia saya bingung makanya nih. Ya, jadi gondongan itu beda sekali sama gondok. Kalau gondok kan di sini, kalau gondongan ini di sini. Oh, yang bengkak sampai di sini ya. Nah, gondongan ini punya nama lain parotitis epidemika. Jadi karena kejadiannya kadang-kadang kalau satu orang terkena nular satu sekolah pada bisa beberapa anak yang kena. Jadi gampang sekali menular. Epidemi itu kan menyebar. Jadi menyebarnya cepat. Nah, ini melalui apa dok penularannya? Nah, mungkin harus tahu dulu gondongan yang kita sebut sebagai parotitis ya atau mumps bahasa Inggrisnya itu disebabkan oleh virus. Jadi virusnya disebut paramyxovirus. Virusnya ini satu kelompok, satu keluarga sama virus flu. Sehingga penularannya mirip sekali dengan influenza, dengan flu. Orang gampang ketular flu, orang juga bisa ketular ini kalau ketemu virus paramyxovirus ini. Nah, pertanyaannya melalui apa? Sama seperti virus flu, karena dia ada di ludah, ini kan kelenjar ludah sebetulnya. Nah, kalau dia meludah, itu kan mengandung virus. Jadi kalau virusnya terbang, terhirup, masuk. Kalau misalnya dia pegang ludahnya, kemudian nggak sengaja taruh di sini, terus ada yang megang lagi, terus taruh lagi ke sini, nempel, masuk. Atau sendok, atau gelas. Jadi menular melalui air ludah. Iya, jadi mesti hati-hati dok ya. Jadi jangan suka bersin sembarangan. Kalau bersin itu nutup Betul, kita gitu diajarkan untuk nutup kalau bersih. Dan jangan suka sharing makanan juga ya dokter. Dan juga sharing alat makan dok ya. Iya, betul. Iya. Nah dok, karena ini banyak virus, tentu gejalanya gejala virus dok ya. Seperti kalau gejala infeksi virus kan kayak demam, kemudian ada pegel-pegel juga. Nah, apa nih gejala yang khas dari gondongan ini dibandingkan gejala infeksi virus lainnya dok? Ya.
Jadi ada gejala tidak khas, ada gejala khas. Ya. Gejala tidak khas sama kayak orang mau flu lah. Iya. Meriang, greges-greges, badannya nggak enak, sakit kepala, sampai demam. Nah, jadi biasanya sejak terkena virus masuk, itu perlu waktu sekitar 2 minggu. Jadi nggak langsung nih, Oh, oke. 2 minggu, setelah 2 minggu baru gejala muncul. Biasanya gejala muncul demam. Nah, setelah demam, Ini demamnya demam tinggi atau biasa bisa aja? Dok? tinggi, bisa sampai tinggi. 38, 39. Iya. Tapi ada juga yang nggak terlalu tinggi. Ternyata kalau makin tua umurnya, makin dewasa, gejala makin nyata. Sementara di anak-anak nggak terlalu nyata. Nah, setelah itu baru mulai gejala yang khas. Karena ini kelenjar liur yang kena, yang keluar adalah bengkak. Jadi sering dia merasa tadinya mau flu aja gitu. Tapi kok lama-lama makin nyeri ya, makin nyeri di sini gitu. Oh, nyeri di sini. Jadi nyeri, kemudian bengkak, jadi merah. Nah, itu yang terasa di awal. Kemudian nanti kalau ngunyah sakit. Kalau ngunyah makin sakit. Bahkan nggak ngunyah kalau dia makan yang asam, berasa sakit. Karena kan kelenjarnya Itu di daerah Iya, mana iya, dok? Di tenggorokannya atau sakitnya di saat sini. buka tutup? Jadi di depan kuping karena dia adanya di sini. Oke. Nah, tapi nanti kan dia bisa menjalar ke otot-otot di sini. Sehingga begitu dia buka tutup, berasa nyeri. Biasanya satu sisi dok? Sering Atau satu dua? sisi, tapi bisa 2 sisi. Oh, bisa 2 sisi juga, Bisa Dok, 2 ya? sisi, betul. Iya. Dan nah nih dok, dan Mbak Ayu juga, Dr. Sheila, banyak nih mitos yang berkembang di masyarakat tentang gondongan. Tapi ditahan dulu nih, kita tanya dulu penonton di studio, ada yang pernah kena gondongan nggak? Oke, mau bertanya? Iya, silakan dengan Mbak siapa? Iya. Nama saya Destia Nabila, umur 18 tahun. Ini dok, saya mau nanya. Biasanya tuh kalau lagi gondongan katanya dioles blau itu bisa sembuh. Bener nggak? Dok? Oke, terima kasih. Dok, kayaknya mungkin karena di rumah ada belau nganggur, dipakailah buat ngobatin gondongan. Ini bener nggak dok? Iya, saya lihat memang banyak mitos mengenai gondongan. Iya. Dan mitosnya ternyata nggak salah-salah amat kalau menurut saya. Contohnya blau, udah dari zaman lama dan saya lihat di banyak wilayah di Indonesia, bukan hanya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, orang merasa gondongan ini obatnya pakai blau. Mantan kan suka biru-biru ya, Iya, apalagi gondongan iya, itu karena betul. blau Karena ternyata ya blau. dok. Ya Ada yang pakai ampun. nasi. Oh gitu. Jadi sebetulnya ada benernya. Karena sebetulnya kalau kena gondongan, dianjurkan kompres hangat untuk mengurangi radangnya, untuk memperlancar aliran darahnya. Tetapi tidak harus blau. Jadi sebetulnya pakai kain, pakai air hangat juga nggak apa-apa gitu. Jadi ada betulnya. Ada betulnya dok. Cuma yang susah kalau nggak ada blau kan, ya Betulnya mungkin karena air hangatnya dok, Air jadi bisa hangatnya. mengurangi nyeri dok. Iya, ya? Memang betul. nggak ada obat Bukan yang lain blaunya. dok, harus dengan blau. Iya. Ini pertanyaan mengenai obat ya. Gondongan itu karena virus. Iya. Sampai hari ini virus susah diobati. Jadi tidak ada obat khusus yang bisa menyembuhkan gondongan. Oke. Nah, kita dokter suka menyebut virus itu self-limiting disease. Iya. Jadi badan sendiri yang melawan. Kalau badannya kuat, sembuhnya cepat. Nah dok, tadi itu sempat masyarakat ini di rumah juga berpendapat bahwa gondongan ini hanya bisa menyerang anak-anak saja, orang dewasa nggak bisa. Nah itu gimana dok? Ya, gondongan memang lebih banyak menyerang anak-anak. Tapi sebetulnya gondongan bisa menyerang orang dewasa. Semua umur bisa terkena gondongan. Bahkan seringkali pada anak-anak gejalanya nggak terlalu nyata. Pada orang dewasa bisa muncul gejala sampai komplikasi. Jadi Nah bisa perbedaan dari gejalanya Iya. itu apa dok? Ya, gejala yang nyata itu kan biasanya nyeri, kemudian demam. Nah, yang kita khawatirkan komplikasi. Komplikasi di dewasa lebih bisa muncul. Contohnya yang paling sering dibicarakan kan orang kena gondongan nanti mandul. Itu kan yang sering dibicarakan. Sebetulnya bukan mandulnya, tapi gondongan itu bisa bikin orkitis. Orkitis itu radang di testis atau radang di daerah kandungan. Tapi memang kejadian mandul sih sebetulnya nggak terlalu banyak. Tapi orang jadi takut gara-gara bisa terjadi orkitis. Oke, tapi kalau misalnya ibu hamil dok, terkena gondongan itu gimana dok? Akan mempengaruhi janin yang ada dalam kandungannya nggak? Sebetulnya janinnya nggak terlalu bermasalah untuk ibu hamil. Yang
kita khawatirkan biasanya adalah komplikasi ke yang lain, karena komplikasinya itu bisa luas. Tadi kan yang banyak disebut-sebut di masyarakat, itu mitos nggak sih mandul? Sebetulnya nggak, makanya saya katakan, mitosnya sebagian fakta. Jadi kayak orkitis fakta. Komplikasi yang lain tuh misalnya pankreatitis, radang di pankreas, sampai dia muntah-muntah nih. Dia sakit di sini tapi terus muntah-muntah. Atau meningitis, radang selaput otak, ensefalitis, radang otak, atau gangguan pendengaran di kupingnya. Karena ini kan dekat sekali ke saraf telinga. Jadi kalau pada orang dewasa ini bisa lebih berat dok gejalanya, Iya, bisa timbul betul. komplikasi ya. Tapi tentunya untuk bisa timbul komplikasi ini juga tergantung bagaimana daya tahan tubuh orang Betul, tersebut sangat ya. betul, ya. Oke, iya, dan ini banyak sekali ya pertanyaan yang masuk tentang gondongan, dan kita lihat pertanyaan di Facebook kita berikut tayangannya. Halo dok, nama saya Pedro, umur saya 21 tahun, saya adalah karyawan swasta. Saya ingin bertanya dok, saya sering kali terkena gondongan di sebelah sini. Setiap sudah sembuh, pasti saya kambuh lagi. Kira-kira apa penyebabnya dok? Saya tidak bisa sembuh total. Mohon penjelasan dan solusinya ya dok, terima kasih. Ini pertanyaannya unik dok. Iya. Kenapa unik? Karena tadi dia bilang kena gondongan lebih dari sekali nih kayaknya nih. Nah ini bisa gak dok nih? Iya, betul. Dokter Haikal karena dokter tahu bahwa ini unik gitu. Tapi kalau masyarakat mikir ini beneran ya. Satu, gondongan itu biasanya kalau kena cuman sekali. Karena kalau udah punya antibodi dia akan kebal selamanya. Nah pertanyaan tadi, dia mungkin tanya kemana-mana dibilang gondongan. Lokasinya kan lokasi deket banget daerah gondongan. Kemungkinan ini bukan gondongan. Lihat saja gejalanya. Kalau gondongan kan biasanya merah, panas, kemudian menelan terganggu, kemudian pahit. Saya curiga, ya saya nggak tahu ya, tapi curiga yang membesar itu adalah kelenjar getah bening, bukan parotisnya, bukan gondongannya. Kalau misalnya giginya banyak bolong, lalu infeksi, kelenjar bisa bengkak. Radang tenggorokan, di sini kan ada kelenjar, kelenjar juga bisa bengkak. Karena getah bening ini adalah kelenjar yang berfungsi untuk membantu melawan infeksi. Iya, betul. Seperti itu. Jadi setiap ada serangan, dia akan membengkak jadinya. Oke, nah kalau aku kan punya baby nih, mungkin nggak sih bayi akan bisa terkena virus gondongan itu dok? Betul, jadi ini sangat penting buat ibu-ibu dengan bayi. Bisa nggak sih terkena? Bisa, tapi biasanya bayi sampai umur 1 tahun aman. Oke. Karena dia masih punya antibodi yang kuat dari ibunya. Nah, makanya ini masuk ke pencegahan ya. Dianjurkan untuk memberikan vaksin. Pada anak-anak itu vaksinnya ada untuk gondongan. Tapi vaksin untuk gondongan baru diberikan di usia 15 bulan, 14 bulan ke Di atas atas. tahun, dok, ya? Di atas tahun. Jadi itu vaksinasinya itu wajib ya dok ya? Sebetulnya vaksinasinya wajib. Sebetulnya wajib, tapi ada tapinya. Seringkali terlupa. Karena umurnya udah lebih dari 1 tahun. Iya. Nih dok, sebelum kita bahas lebih dalam tentang pencegahan, kita bahas dulu dok tentang mitos gondongan. Nah tadi sudah disampaikan bahwa gondongan bisa menyebabkan mandul. Nah ini tadi sudah disampaikan dok ya, sebetulnya Bisa, tapi komplikasi. kejadiannya kecil. Oke, Komplikasi ke testis, ya. Oke, jadi bisa dok ya. Iya. Nah kemudian Bisa gondongan menyebabkan tuli. Bisa kalau kena saraf ke telinganya. Jadi bisa. Makanya saya bilang mitosnya banyak fakta nih. Oh, jadi bisa dok ya, artinya bisa menyebabkan tuli. Nah, kemudian gondongan, betul dok ya, Betul menular sekali. lewat Air. percikan ludah. Iya, betul. Iya. Nah, kemudian mitos atau fakta, gejala gondongan hanya berupa pipi bengkak. Ini mitos. Mitos. Jadi gejala gondongan itu bukan hanya pipi, Iya. tapi tadi gangguan mengunyah, gangguan menelan, rasa tidak enak, dan demam. Iya. Jadi karena ini radang, syaratnya biasanya ada demamnya. Iya. Jarang yang cuman bengkak saja. Oke. Nah durasinya itu berapa lama dok? Mungkin untuk membedakan dengan sakit tenggorokan biasa. Iya. Gondongan itu rata-rata sembuh dalam 5 hari sampai 7 hari. Rata-rata. Kalau lebih dari itu belum sembuh, hati-hati. Kadang-kadang terbentuk abses di dalam, sehingga harus dikeluarkan nanahnya dari dalam. Oke. Iya. Nah, kemudian mitos atau fakta gondongan lebih berat pada dewasa. Tadi benar dok ya. Betul, iya. Dan juga tergantung bagaimana sistem daya tahan tubuhnya ya. Oke, gondongan saat hamil bisa menyebabkan cacat bawaan. Pada bayi. Tidak benar Aman. ya dok? Mitos. Mitos. Iya, kemudian selanjutnya masih ada mitos atau fakta. Oke, sudah selesai. Iya, dok. Nah, tadi kita
balik lagi ke pencegahan. Jadi gondongan ini adalah penyakit virus yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Iya. Nah, tapi kalau misalnya sudah terkena gondongan, apa nih yang dapat dilakukan oleh pemirsa di rumah? Tadi seperti kita sudah bahas bahwa ini penyakit yang sembuh dengan daya tahan. Ya. Jadi nomor satu adalah memperkuat daya tahan. Bagaimana cara memperkuat daya tahan? Istirahat. Jadi obatnya istirahat, jangan keluyuran lagi, istirahat. Dua keuntungannya istirahat. Satu, dia penyembuhannya akan lebih cepat. Yang kedua, dia nggak nularin kemana-mana. Kadang-kadang anak udah gondongan masih disuruh juga sekolah. Akhirnya teman-temannya ketularan. Betul. Nah, yang kedua adalah menjaga gizi makanan. Orang dengan gondongan jadi males makan, pahit. Kalau dia makan yang asam-asam itu makin berasa lagi sakitnya. Karena kelenjar liurnya kan jadi mompa tuh, mompa liur. Oleh karena itu yang dipesankan adalah menjaga cairan. Kalau dia nggak bisa makan nasi atau bubur jangan dipaksa. Minum aja udah. Minum aja. Kayak ya. tadi air kelapa ya, kasih air kelapa juga boleh. Iya. Jadi betul kan, air kelapa manfaatnya banyak, bisa juga untuk membantu pengobatan gondongan dok ya, supaya tidak jadi lebih berat ya. Iya. Betul. Nah, pemirsa di rumah yang ingin bertanya, silakan kontak hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Karena topik kita saat ini sangat menarik, yaitu tentang gondongan. Iya, dok. Tadi dokter sudah singgung mengenai komplikasi ya, komplikasi pada dewasa lebih berat. Nah, kemudian kalau misalnya pada anak-anak, kalau sistem daya tahan tubuhnya itu juga nggak bagus, dan juga pengobatannya mungkin terlambat, komplikasi apa nih yang bisa muncul, dok? Jadi komplikasi tadi yang pada anak bisa muncul tadi adalah ke otak, meningitis atau ensefalitis. Jadi dikatakan sebetulnya pada penelitian dilihat cairan meningsnya, cairan dari kepala itu, si virusnya itu ada di situ, tapi beberapa orang nggak muncul gejala. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau daya tahannya turun, muncullah gejala meningitis pada anak. Kadang-kadang bisa muncul infeksi tempat lain. Karena daya tahannya turun, yang infeksi parunya. Jadi radang parunya yang memberat itu kan yang kita khawatirkan pada anak. Pada dewasa biasanya nggak kayak begitu. Ada gak nih dok komplikasi yang paling berbahaya yang bisa menyebabkan kematian? Meningitis dan radang otak tentunya bisa menimbul. Yang satu lagi pankreatitis. Pankreatitis ini saya selalu bilang penyakit unpredictable. Gitu. Nggak tahu, muntah-muntah kan enzim pankreas itu merusak. Jadi begitu dia keluar, rusaklah usus dan sebagainya. Sehingga kalau orang gondongan mengalami pankreatitis, dia harus puasa. Harus puasa. Jadi makanannya lewat infus. Oke, mungkin masyarakat di rumah juga penasaran nih dok, untuk cara pengobatannya apakah harus di rumah atau harus di rumah sakit? Ya, sebetulnya tidak harus dirawat. Tidak harus dirawat di rumah sakit, tapi saya selalu menganjurkan dia jangan keluar. Dia harus diisolasi. Nah, isolasi di rumah ini masalahnya kalau dia seorang anak, punya adik, punya kakak, dia risiko menularkan ke adik, ke kakaknya. Sehingga kadang-kadang kita menganjurkan di rumah sakit supaya terpisah dari anggota keluarganya. Di rumah sakit pun biasanya kita taruh di kamar yang terpisah. Nah, kalau Mbak Ayu, mungkin ada gak pengalaman, mungkin keponakan atau mungkin anak temannya Mbak Ayu pernah kena gondongan? Nah, ada sih waktu itu keponakan aku ya, masih ya itu anak-anak sekitar SD gitu ya. Aku ngeliatnya ya itu dia bengkak, terus biru. Bengkaknya sebelah atau dua-duanya? Dua-duanya. Terus biru mungkin ya itu karena pakai blau itu ya. Tapi yang aku tahu memang dia akhirnya mengeluarkan teman-teman di sekolahnya gitu. Makanya soalnya dia walaupun sakit gondongan itu tetap masuk sekolah, jadi teman-temannya ketularan gitu. Tapi sekarang kayaknya udah jarang ya dok ya? Ya, ini memang penyakit udah jarang gondongan karena ada vaksinnya. Oke. Tapi ya itu dia, salahnya anak udah gondongan masih aja sekolah. Nah, jadi menularkan teman-temannya malah ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, dengan siapa di mana? Iya Mbak. Ibu Asmi di Langsa, Aceh Timur. Ibu Asmi, apa yang mau dikonsultasikan Bu? Ya. Apa yang mau dikonsultasikan Bu? Ini anak ibu kan 10 tahun sakit. Sekarang ini macam epilepsi, saluran bening ya, lihat dari awalnya 9 tahun yang lalu atau SMP pipinya bengkak kayak bapak dokter negeri masih orang gondongan di pipi. Oke, waktu pas SMP ya? Pas SMP habis itu kan deh ibu bawa ke rumah sakit. Bapak itu kan ada kartu apa itu, ibu kan orang karyawan kebersihan. Ada kartu apa itu ibu bawa ke Nadine. Habis itu sampai itu ada kira-kira 3 jam. Dokternya nggak sanggup, disuruh bawa ke Medan. Di pipinya gembung bengkak, ada matanya 2 gitu kayak bisul. Oke. Lalu selain itu gejalanya ada apa lagi Bu?
Hah? Selain itu gejalanya ada apa lagi, Bu? Itulah terus matanya kan dek kan sembuh itu kempes itu yang kembung tadi matanya agak ketarik sekarang dia agak istilahnya katanya juling gitu. Tapi diperiksa ke dokter matanya nggak ada apa-apa 4 kali diperiksa. Cuma yang penting aja arah ke kiri sampai sekarang nggak ada obatnya dek. Ibu udah berobat kemana-mana dek. Oke, baik Bu, kita akan coba jawab ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, silakan Dok. Gimana dokter? Jadi pertanyaannya kalau nggak salah pernah umur 9 tahun kena gondongan, sekarang sudah kempes, kemudian sekarang matanya jadi ketarik tadi ya. Matanya jadi saya nggak kurang nangkep ya. Tapi biasanya sih gondongan itu sembuhnya sembuh sempurna. Iya. Jadi kalau sembuh nggak ada masalah di kadang-kadang bengkaknya lama, dia udah sembuh tapi masih sisa bengkak. Mungkin harus dicari lagi kenapa matanya, apa betul kaitan, karena gondongan itu sarafnya sebetulnya ke sini, bukan ke sini. Berarti mungkin bukan karena gondongan dok ya, beda mungkin ya. penyakit yang lain juga iya, mungkin ya. penyakit yang lain juga ya. Betul. Iya. Nah dok, kalau misalnya tadi dokter bilang bahwa gondongan itu disebabkan oleh virus, virus bisa sembuh sendiri. Artinya kalau kena gondongan maka yang dilakukan adalah istirahat. Betul. Kemudian mencukupi kebutuhan cairan. Kemudian juga mencukupi kebutuhan gizi yang baik, sehingga nantinya bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan bisa membantu penyembuhan dari gondongan. Seperti itu dok ya. Nah dokter mungkin ada tambahan dok? Untuk mereka yang sudah kena gondongan, itu sebetulnya udah seluruhnya. Tetapi mungkin yang harus diperhatikan adalah ada muncul komplikasi-komplikasi atau tidak. Kemudian yang kedua, mungkin ada baiknya kita menyadari bahwa vaksinasi bukan hanya buat anak-anak. Vaksinasi gondongan buat dewasa juga diberikan. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau melakukan vaksin. Kalau waktu anak-anak belum. Mungkin generasi saya nggak tahu generasi Dr. Haikal. Kalau anak-anak sekarang kan umumnya sudah divaksinasi. Tapi untuk yang dewasa-dewasa dulu itu belum populer MMR. Jadi sebaiknya dilakukan vaksinasi. Hal lain adalah mungkin obat-obatan. Yang ditanya, saya harus minum obat apa? Yang dianjurkan biasanya obat anti nyeri. Bisa juga obat-obat anti radang, anti nyeri dengan anti radang. Perlu antibiotik atau tidak? Saya merasa karena ini virus, kita tidak perlu memberikan antibiotik. Kecuali kalau kelihatannya berlama-lama nih. Berarti ada infeksi bakteri, baru dikasih antibiotik. Nah dok, ini pemirsa mungkin masih penasaran dok. Tadi dokter bilang bahwa gondongan bisa menyebabkan komplikasi mandul atau orkitis tadi kan, atau radang pada indung telur atau tuli. Nah ini bagaimana dok jalannya nih bisa timbul komplikasi ini? Ditahan dulu dok, ada telepon masuk. Halo, dengan siapa di mana? Ya, saya Ibu Ani di Padang. Iya Bu Ani, apa yang mau dikonsultasikan Bu? Dok, terima kasih dok. Saya ingin menyampaikan ini dok dan bertanya. Semasa saya kecil dahulu, saya pernah kena penyakit gondongan ini. Kalau di kampung saya namanya dulu yaitu beku anjing. Jadi waktu saya kecil di zaman Jepang dahulu, dokter tidak ada. Yang ada dokter hanya jauh di kota. Sedangkan kendaraan untuk menumpang juga susah. Maka saya diobat oleh orang tua saya dengan meminum air kelapa 3 kali sehari. Kemudian yang bengkak di dekat telinga itu, karena orang kampung biasanya memasak nasi 2 kali sehari, maka diambil nasi panas itu dibungkus dengan kain, lalu dibaruk-barukkan ke sana. Kemudian nasi itu diberikan kepada anjing. Bagaimana itu dokter? Apakah masih bisa dipakai pengobatan seperti itu? Karena sekarang sudah banyak ada vaksinnya. Itu saja dokter, banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya dok, ini juga unik dok pertanyaannya. Seru nih pertanyaannya. Seru dok. Sebagian mitos, sebagian fakta. Betul. Jadi ibu ini, zaman dulu memang gondongan itu banyak, karena vaksinnya kan belum ada. Jadi diobati pakai kompres nasi hangat yang ditempelkan. Nah, itu ada mitos kalau ditempel, virusnya pindah,
kasih ke anjing, Oh, itu nggak pindah ke boleh, tapi anjing. ya, Dok, Itu ya? memang saya dengar kayak begitu. Gitu. Jadi sebagian betul, Iya. mengompresnya betul. Ngompres karena bisa mengecilkan iya, ya, mengurangi bengkaknya. tapi melempar nasinya terus biar dimakan anjing, itu mitos. mitos. Malah enak ya anjingnya. Kasihan anjingnya nanti Oh, gondongan iya. juga. Oke, iya dok. Nah, tadi dok tentang komplikasi dok yang tadi. Kenapa kok gondongan itu bisa komplikasinya ke kemandulan, kemudian tuli. Nah ini bagaimana dok jalan ceritanya? Permisa ingin tahu dok. Jadi virus gondongan ini bisa pergi kemana-mana. Iya. Dia bisa terbawa aliran darah, dia bisa juga terbawa aliran kelenjar getah bening. Bisa juga masuk ke saraf. Jadi tuli karena gangguan ke saraf, yang lain karena aliran darah. Oke, baik dok. Ada penelpon lagi. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Yang Ya. punya yang telepon saya belum dijawab tuh. Ini dengan ibu siapa? Bu Isya tadi. Bu Ica. Iya, apa Bu tadi pertanyaannya? Tiroid. Saya hypertiroid. Hipertiroid. Jadi perbedaan hipertiroid dan gondongan itu ya Bu? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Iya, silakan dok. Ya, ini penting dijawab. Tadi kita bahas sedikit ya. Jadi hipertiroid itu akan membuat kelenjar besar. Yang membesar adalah kelenjar tiroid. Bahasanya di masyarakat adalah gondok. Jadi hipertiroid, tadi di gambar pertama kalau nggak salah muncul yaitu kelenjar yang di sini. Sementara gondong yang kena adalah kelenjar parotis. Parotis, ya. Sehingga hipertiroid sangat berbeda dengan gondongan. Iya. Pada hipertiroid yang masalah adalah kelenjar gondoknya. Iya. Nah ini bukan sakit cuma sehari 2 hari. Hipertiroid itu bisa bertahun-tahun. Bisa kronis dok Ya, ya. jadi kalau saya bicara virus kemudian 5 hari sembuh adalah gondongan, Iya. bukan hipertiroid. Hipertiroid perlu obat. Bahkan kadang-kadang obat itu bisa bertahun-tahun diminum. Jadi sangat jauh berbeda antara gondong dan gondok. Gondok itu begitu. Oke, ada batasan umur nggak sih dok? Mungkin nanti setelah umur 50 akan mengurangi terkena virus gondongan atau gimana dok? Biasanya makin tua akan makin menurun. Jadi makanya vaksinasi pada dewasa pun dianjurkan pada usia 19 sampai 50-an. Iya. Jadi gondongan adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa sembuh sendiri, dan kalau sudah kena gondongan maka tentunya istirahat dok ya. Betul. Kemudian cukupi kebutuhan cairan, tetap makan makanan yang bergizi, dan tentunya yang lebih baik adalah vaksinasi ya ketika usia 1 tahun. Iya. Dan makanya oleh karena itu kita sangat penting untuk menjalankan pola hidup sehat.